Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali musalliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Inna allaha faddala bani adam wa faddallahu ala kasyiri mimman khalaqahu tafdila amawa. Selamat malam dan sampurasun Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak di seluruh pelosok Nusantara. Nusa Antara. Baik, Aki akan tetap mengenang kembali nyoreang katukang turnya wang kaharep tentang perjalanan Aki bersama teman-teman di Kabupaten Pandeglang. Ceritanya adalah pada tahun 90-an, khususnya 90-an awal, kabupaten-kabupaten yang berada di Banten ini, program KB-nya tetap selalu berada di bawah, di lantai bawah atau di ranking bawah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Jawa Barat. Itu Aki Emi, Bapak Tengku Suhemi Harun, Kepala BKKBN, lalu berembuk ini Banten ini harus ada penyegaran khusus, katanya beliau begitu. Akhirnya 4 kabupaten itu pimpinannya dirotasi. Pertama yang masuk adalah Kang Suwardi B. Puntang. Kang Suwardi B. Puntang itu adalah Kepala BKKBN Kabupaten Cianjur, Malang Melintang, dipindahkan atau dimutasi ke Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ya. Di situ karena ini kabupaten yang sedang disorot di Banten ini. Kemudian menyusul tidak lama kemudian adalah Kang Ayib Rosidin. Ya, Pak Ayib itu setelah dari Indramayu, dari Cirebon, ditarik dulu ke provinsi, kemudian ditempatkan lagi di Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung. 2 tuh, ya sudah Tangerang terisi, kemudian Kabupaten Lebak terisi, dan kemudian yang ketiga Aki. Aki ini yang tadinya akan dilempar ke tempat lain. Ada isu ke Purwakarta, ada isu ke Sukabumi, tapi Aki didahului dengan menjadi PJSP atau PLT di Kabupaten Pandeglang, yaitu waktu Pak Dik Sapidin ikut Sepama. Dulu itu Sepama itu kan 3,5 bulan, jadi Aki kurang lebih 3,5 bulan di sana. Nggak tahu apa yang terjadi, karena intinya bahwa pada waktu Aki jadi PLT juga ada beberapa kegiatan yang tidak biasanya dilakukan. Di antaranya adalah pertemuan jawara se-Kabupaten Pandeglang. Pakai bawa golok-golok ke kabupaten, diundang 50, yang datang 150. Kemudian ada demo, Ayudi masuk ke Dubegan atau ke Kelapa Muda, Pil juga masuk ke Kelapa Muda, dan lain sebagainya. Akhirnya ada utusan dari Pandeglang, yaitu Pak Asmuji. Waktu itu Pak Asmuji itu adalah Asda 1, dan Pak Soma itu adalah Ketua DPRD Pandeglang. Menghadap Suhemi, minta Aki katanya didefinitifkan di Pandeglang. Padahal Aki sedang menjadi PLT atau PJSP di Kabupaten Cianjur waktu Bu Mari sedang cuti besar karena haji dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang masuk ke sana itu adalah Pak Dodi Suryadi. Pak Dodi yang dari Medan pindah ke Jawa Barat sebagai penyuluh, kemudian di Jawa Barat diolah,
lalu menempati Kabupaten Serang. Jadi lengkaplah, berturut-turut itu pelantikannya Pak Suwardi, Pak Ayib Rosidin, Aki, dan Pak Dodi Suryadi. Tugas Aki adalah untuk meningkatkan performance. Katanya dari Banten tuh selain daripada memang tingkat kesertaan, tingkat dewa atau lain sebagainya lah program juga sepi katanya di sana itu. Di daerah itu, di daerah Banten itu. Ramaikan lah gitu, dasar Pak Soehemi kan orang budaya itu biasanya. Nah, alhamdulillah setelah Aki berembuk berempat, yaitu Pak Suwardi, Pak Ayib, Pak Dodi, dan Aki membuat program Bantu. Apa itu Ki Bantu? Bantu itu adalah singkatan dari Banten Bersatu. Banten Bersatu ya. Jadi saling dorong itu, saling dorong. Kang Ayib kalau supervisi sampai ke daerah Pandeglang, Aki sampai ke daerah sana. Yang paling efektif itu karena berdekatan, yaitu Pandeglang, Serang, dan Lebak. Tiga itu lebih berdekatan ya, lebih berdekatan. Karena Lebak dulunya kan dipegang Pak Imad, pindah ke Indramayu dan lain sebagainya. Pak Diknya juga ditarik ke provinsi menjadi Widya Iswara. Kita terus mengolah di sana. Nah, karena yang diamanatkan itu supaya rame, selain dari pelayanan yang bagus, Aki sedang ada satu amanat, yaitu adalah tentang MEKOP, mekanisme operasional. Kalau hasil-hasil itu sebetulnya tidak terlalu jumping lah gitu, ya memang terendah tapi tidak terlalu jumping. Tapi yang Aki rasakan di sana setelah datang itu adalah MEKOP. Aki kan mantan PLKB, jadi tidak puas mendapat hasil kalau MEKOP itu tidak jalan. Tapi kalau hasil itu dari MEKOP yang bagus, dari BTOP yang bagus, dari 10 langkah yang bagus, itu yang Aki harapkan. Sampai begitu datang itu, Aki langsung nanyain, kapan kamu rakor? Sudahkah kamu staff meeting? Apa yang dibahas dalam staff meeting? Apakah buku visionnya dikumpulkan dan sebagainya? Itu yang dikejar-kejar. Dan Aki terus, karena mantan PLKB, resepnya itu gudang-gudang PLKB, ngejar-ngejar PLKB. Ini yang kemarin menjadi sasaran celotehan atau celetuk, bahwa Aki itu terkesan marah-marah. Padahal mungkin tidak begitu seram marahnya, karena di Jawa Barat Aki sebagai bintek, sebagai apa itu sudah terbiasa. Tapi ini kemudian diterapkan mungkin di daerah-daerah yang agak sedikit sepi itu tadi ya. Apa saja yang harus dilakukan? Udah mulai di situ terlihat, diramaikan bahwa Tugu, billboard kecil muncul. Itu Aki senangnya. Ya, banyak hal-hal yang dibukakan karena Aki terus mengejar itu sampai ada para pengawas KB. Waktu itu ingat ya, dipimpin oleh Pak Yaya, datang ke rumah sore-sore beberapa orang, Aki lupa yang sebagian, ada Pak Suryadi atau siapa gitu, bertanya kepada Aki, kalau Aki itu katanya ingin hasil atau ingin proses. Itu masih ingat, berhadapan sekali itu. Aki jelaskan bahwa tidak mungkin ada hasil yang baik tanpa proses yang baik. Kalau itu ada hasil tanpa proses yang baik, nanti salah satunya ada yang koslet. Aki tidak menyebut bahwa hasil itu fiktif, hasil itu adalah abal-abal, tidak. Tapi waktu itu ada satu hal yang koslet. Itu diantaranya kegiatan-kegiatan Aki. Kemudian apa saja yang dihasilkan selama 3 tahun di sana, bagaimana perubahan performanya, dan bagaimana sampai Aki pindah ke Tangerang, ya, karena sedang ramai di situ kan, tiba-tiba Pak Suwardi Puntang meninggal dunia. Nah, tadinya mau digeser Kang Dodi ke Serang, ke Tangerang, Aki ke Serang, tapi di situ sudah mulai ada komplain dari kawan-kawan di Serang, siapapun kepala BKKBN-nya mau nggak ABR, asal bukan Rukman. Kenapa begitu? Besok kita cerita lagi. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.